Hi guys, it's me Nur and welcome back to my YouTube channel. Pernah gak sih kamu ngerasa kamu tuh musuh terbesar dengan dirimu sendiri? Kamu yang selalu nyalahin diri kamu kalau kamu lagi gagal. Kamu yang suka ngomong ke diri sendiri dengan kata-kata yang ya kedengarannya nggak baik gitu loh. Kayak kita sering banget kan ngomong ke diri sendiri yang kayak, "Kenapa sih kamu tuh gagal lagi? Kenapa sih kamu tuh, nggak sebaik mereka? Kenapa sih kamu tuh nggak cukup baik?" Dan lain sebagainya. Kadang kita mikirnya itu sebagai bentuk motivasi kan, tapi nyatanya kata-kata paling menyakitkan itu seringkali datang dari diri kita sendiri. Sebagai generasi muda, kita hidup di tengah budaya yang serba cepat dan penuh dengan tuntutan, iya kan? Kita harus sukses sebelum usia sekian misalnya, kita yang harus terus produktif, harus nggak boleh gagal. Dari kecil kita juga sering kali dibilangin kayak, "Kamu tuh bisa harus lebih dari ini, kamu tuh harus bisa, masa tetangga aja bisa, kamu nggak bisa?" Gitu kan. "Kamu tuh pokoknya harus jadi yang terbaik deh." Dan lama-lama, standar itulah yang membentuk kita sampai sekarang. Standar itu yang jadi suara batin kita yang selalu menuntut kita untuk lebih, 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 dan lebih. Tapi pernah nggak sih kamu tanya ke diri kamu sendiri, kayak, "Aku ini sebenarnya capek nggak sih?" Karena guys, dalam perspektif bimbingan dan konseling, ini tuh erat banget kaitannya sama yang namanya unrealistic expectation. Saat seseorang menetapkan standar yang gak realistis untuk dirinya sendiri, dia tuh akan rentan banget untuk ngerasain kecewa ataupun gagal, bahkan ketika dia udah berusaha maksimal. Dan ketika kita terus-terusan menuntut kesempurnaan untuk diri kita sendiri tersebut, kita akan tumbuh dengan tuntutan-tuntutan yang harus kita penuhi. Kita akan jadi seseorang yang suka mengkritik diri sendiri juga. Karena itu tadi, ketika ada hal yang kita pengen tapi nggak kesampaian, kita akan lebih sering untuk menyalahkan diri sendiri kan. Kita akan menjadi seorang pengkritik untuk diri sendiri. Kita nggak akan pernah ngerasa puas. Pun misalnya kita sudah mendapatkan hal yang kita mau, pasti akan ada lagi tuh berbagai macam tuntutan yang sudah menjadi kewajiban kita untuk memenuhinya. Dan ketika ada rasanya kita capek, ada fasenya kita lelah, dan kita belum bisa untuk mendapatkan hal itu, kita akan menyalahkan diri kita sendiri akan hal itu. Coba deh kamu ingat lagi, kapan momen-momen terakhir kali kamu merasa gagal? Dan apa hal pertama yang kamu katakan ke diri kamu sendiri pada saat itu? Apakah dengan bilang, "Pantes aja sih kamu gagal, kamu tuh emang gak becus ya, kamu tuh masa gini aja gagal sih, masa gini aja." Atau kamu justru bilang, "Ya udahlah nggak apa-apa, nanti kita coba lagi. Kita juga udah berusaha kok." Dan seringkali, walaupun kedengarannya pilihan kedua jauh lebih baik, tapi nyatanya nggak sedikit dari kita yang seringkali memilih yang pertama. Kita seringkali langsung ngejudge ataupun menyalahkan diri kita sendiri dengan kalimat-kalimat seperti itu. Iya kan? Kita sering kali untuk cepat menyalahkan diri sendiri tanpa melihat proses yang udah kita lakuin. Nah, penyebab kenapa kita tuh terlalu keras dengan diri kita sendiri, itu adalah karena kita merasa harus jadi sempurna dulu baru bisa diterima. Iya kan? Kita takut dianggap nggak cukup, kita takut diabaikan, kita takut dibanding-bandingkan. Pokoknya kita haus akan validasi dari luar. Tapi coba deh, bayangin kalau kamu lagi duduk sama seseorang yang deket sama kamu, mungkin sahabatmu. Dan pada saat itu dia lagi sedih karena dia merasa gagal. Nah, apa yang akan kamu bilang ke temanmu itu? "Kamu tuh gagal, kamu tuh lemah banget sih." Apakah itu? Aku rasa enggak ya. Kita pasti bakalan tenangin dia. Kita pasti bakalan peluk dia dan bilang kalau, "Gak apa-apa kok, gagal itu adalah hal yang wajar. Kan kamu juga udah berusaha, dan aku rasa kamu udah hebat sejauh ini." Nah, kita sering banget
kan bilang kayak gitu ke teman-teman ataupun ke orang terdekat kita ketika lagi sedih ataupun mereka lagi merasa gagal. Tapi kenapa ya? Kenapa kita jarang banget atau bahkan hampir nggak pernah untuk ngucapin ataupun bilang ke diri sendiri kayak gitu? Iya kan? Coba untuk bayangin hal itu deh, coba untuk sadarin akan hal itu. Padahal sebenarnya yang ingin banget dipeluk, yang ingin banget dirangkul, yang ingin banget dimaafkan atas segala hal yang belum bisa ia dapatkan, tak jarang dan tak sedikit adalah diri kita sendiri. Yang seringkali kita abaikan, yang seringkali kita salahkan. Dia nggak mendapatkan apa yang kita berikan ke orang lain. Maka dari itu, cobalah untuk menyadari akan hal ini teman-teman. Dan coba untuk merenungi lagi, kenapa ya selama ini aku terlalu keras dengan diriku sendiri? Kenapa aku nggak bisa sayang sama diriku sendiri? Padahal sejauh ini yang menemani aku adalah diriku sendiri. Dalam bimbingan dan konseling, ada yang disebut dengan self-compassion. Atau bagaimana cara kita untuk bisa menyayangi dan juga berbaik hati, memberikan ketulusan dan kasih sayang kepada diri kita sendiri. Dan ini penting untuk kita miliki. Oke, karena kita udah sadar ya bahwa selama ini kita udah keras banget nih sama diri sendiri, jadi penting banget untuk belajar untuk menyayangi diri sendiri, untuk lembut ke diri sendiri. Dan itu perlu dilatih. Kita bisa mulai dengan hal-hal sederhana, hal-hal yang kecil dulu. Seperti yang pertama, kita ganti kalimat kritik yang tidak menyenangkan itu menjadi kalimat yang lebih positif lagi. Yang tadinya kita bilang ketika kita gagal, "Kok aku gagal sih? Aku tuh emang bodoh ya, aku emang kurang berusaha," dan sebagainya. Coba ganti dengan afirmasi positif deh. Kita bisa bilang, "Oke, nggak apa-apa, kita udah berusaha sekeras ini, kita udah memaksimalkan juga. Sejauh ini udah hebat banget, tapi untuk kedepannya kita pasti akan berusaha untuk jauh lebih baik lagi dan yuk kita coba lagi." Coba deh untuk semangatin diri kita seperti itu. Pasti kita bakalan semangat dengan sendirinya. Yang kedua, belajar untuk memaafkan diri sendiri. Bukan cuma belajar untuk memaafkan orang lain, tapi penting banget untuk bisa memaafkan diri sendiri. Karena kadang ada luka di dalam diri ini yang gak sembuh-sembuh hanya karena kita nggak bisa memaafkan. Maka dari itu, ayo kita belajar untuk memaafkan diri sendiri atas segala kekecewaan, atas segala hal-hal yang gak sesuai dengan ekspektasi, atas kegagalan-kegagalan yang mungkin terjadi. Dan gak apa-apa sebenarnya kalau kita masih sedih, kita masih kecewa, tapi tolong banget untuk jangan tinggalin dirimu di situ. Tolong untuk rangkul dia dan ajak dia buat bangkit dan jalan lagi. Maafkan dia. Karena dengan begitu kita akan bisa lebih legowo, kita akan lebih bisa, bangkit dan kita akan lebih bisa, apa ya bahasanya, kayak fresh gitu untuk menjalani hari-hari ke depannya. Karena ada perasaan lega di dalam. Yang ketiga, sadari kebutuhanmu. Penting buat tahu apa yang kita butuhkan. Jangan cuma dengerin kata orang-orang aja gitu. Yang kayak orang bilang ini kita langsung iyain, orang suruh kita ke sini kita langsung ke sana gitu. Jangan guys, coba untuk bisa punya konsep diri yang baik gitu loh. Kita harus bisa berpegang teguh pada apa yang kita mau aja. Selagi itu baik, ya dan selagi itu enggak ngerugiin orang lain, ya kita jalanin itu aja, kita fokus ke situ aja, gitu. Jadi tolong untuk tetap menyesuaikan apa yang kita butuhkan dan sesuai juga dengan batas kemampuan kita. Dan yang keempat, dan ini menurut aku yang juga nggak kalah penting, adalah jangan nunggu validasi dari luar. Fokus untuk bisa apresiasi diri sendiri. Karena kita tuh tanpa sadar sering banget untuk apresiasi orang, tapi diri sendiri tuh jarang banget kan diapresiasi. Jadi tolong untuk belajar lagi untuk bisa mengapresiasi diri sendiri dengan segala usaha yang telah kita lakukan. Sekecil apapun itu, apresiasi. Dan selain apresiasi juga kita harus belajar mensyukuri. Dengan segala hal yang sudah kita miliki, dengan segala hal yang sudah kita jalani sampai detik ini, tolong untuk syukuri itu. Karena ya kita nggak akan ada habisnya guys kalau kita nggak bersyukur, ya kan? Sebanyak apapun hal yang udah kita dapatkan, sejauh apapun kita melangkah, tapi kalau kita nggak bersyukur, ya
kita nggak akan merasa cukup, kita akan terus merasa kurang gitu loh. Jadi selain apresiasi penting banget juga untuk bisa belajar mensyukuri. Jadi mulai hari ini, yuk pelan-pelan belajar buat jadi teman buat diri sendiri. Jangan terlalu keras ya, karena kamu layak diberi ruang, dimengerti, dan juga disayangi oleh diri kamu sendiri. Oke guys, sekian video untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau teman-teman punya hal yang ingin dibahas di video selanjutnya atau ingin diceritain, boleh banget juga untuk tulis di kolom komentar atau DM aku di Instagram di @nurwimes. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!